Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 1024 ya, Pak Gren? Ya, betul. Oke, ini pertanyaan pertama mengenai doktrin ya. Ya. Dari Andi ya. Andi. Ini non-Kristiani loh. Non-Kristiani. Bukan orang Kristen ya. Wah, seru juga nih. Nanti kita akan jawab di menjawab Trinitas. Ya. Atau menjawab mengenai masalah doktrin. Ya. Nanti Pak Andi dihubungi ya. Ini bukan orang Kristen, bisa bertanya di Abam. Ini luar biasa ya. Pak Andi, nanti Bapak akan dihubungi, pertanyaan Bapak kami jawab di menjawab Trinitas Ya. karena soal Trinitas ini. Oke, teruskan. Sekarang kita masuk. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 62 tahun, Ya. sudah menikah, memiliki 2 anak. Saya bersyukur setiap hari dapat siraman rohani dari Bapak Eras, baik melalui Abam dan khotbah-khotbah di Truth.id, sehingga lebih mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, kami mendambakan menantu, karena anak saya sudah cukup dewasa. Saya bergumul dalam doa dan akhirnya anak saya dapat jodoh teman gerejanya dan sudah diberkati di gerejanya. Selang 1 tahun 9 bulan, tiba-tiba suaminya jatuh di toilet tempat mereka kerja. Kami sangat terpukul dengan masalah ini, tragis sekali. Cucu yang kami dambakan, malah menantu kami meninggal. Kini anak kami mau resign dari pekerjaannya untuk melupakan kenangan bersama suaminya. Karena mereka kerja satu perusahaan. Kenapa ya Pak Eras, Tuhan tega hal semacam ini terjadi pada anaknya? Banyak masalah yang terjadi di luar pengetahuan kita. Kita bisa tidak mengerti, tapi kita harus percaya. Saya sering memberikan ilustrasi dan ini kejadian yang pernah saya dengar ya. Seorang ibu yang anaknya meninggal waktu masih umur 6-7 tahun atau berapa tahun saya lupa ya. Tapi waktu anaknya itu meninggal dia berdoa di kamar, anaknya hidup. Entah mati suri, entah waktu itu hanya berhenti sejenak jantungnya tapi hidup. Anak gadis, anak perempuan. Tapi beberapa belas tahun kemudian anak ini hilang. Ditemukan hamil di bawah jembatan apa gitu. Ibu ini menyesal. Kenapa? Waktu itu saya minta dia dibangkitkan. Kalau waktu itu dia meninggal, dia lebih rela. Banyak kejadian yang terjadi, yang Tuhan punya rencana indah, tapi kita tidak tahu. Jadi yang pertama, percayalah bahwa itu tindakan Tuhan yang paling bijak. Bayangkan kalau ada hal yang buruk terjadi. Yang nanti ibu akan berkata, kalau tahu begini aku tidak ingin anakku punya suami. Kalau tahu begini aku tidak ingin punya cucu. Nah baru Tuhan masih beri kesempatan anakmu punya suami lagi. Betul nggak? Ya. Bisa menikah lagi. Kalau bisa, jangan berhenti kerja. Dia berhenti kerja karena bisa melupakan suami, ya kan? Ya. Itu memberhalakan suami. Nanti dia pergi ke tempat di mana pernah jalan bersama, melihat barang-barang yang pernah dipakai suami. Ingat juga, akhirnya bisa ke depresi dia. Lebih baik hadapi saja kenyataan itu dan menjadi kuat. Jika membutuhkan bimbingan, ya kami akan bimbing. Jelas ya? Ya, jelas. Udah, jalani saja. Masih ada masa depan. Jangan merasa keadaan ini telah mengubur kamu. Anda belum terkubur. Anda masih di daratan. Masih bisa terbang tinggi, bukan terkubur. Oke. Percaya Tuhan itu hidup. Dan jangan marah terhadap Tuhan. Jangan lawan Tuhan, bahaya. Oke. Ya. Baik, selanjutnya dari seorang pria 26 tahun, single di Pontianak dan jemaat online Truth.id. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Eras beserta tim Abam yang kukasihi. Ini chat WhatsApp Abam saya yang ketiga. Maaf ya Pak, malah jadi keseringan mengirim chat. Apa-apa, terus. Pak, saya mau bertanya, mengapa ya semakin kita berusaha hidup suci dan menjalaninya, iblis semakin pintar untuk menghasut dan berusaha menjatuhkan kita dengan cara yang super licik? Oh iya, kalau dulu kamu kelas kopral, iblisnya juga tingkatan kopral. Begitu kamu begitu kamu masuk menjadi mayor, iblisnya kelas mayor. Begitu kamu dewasa kelas jenderal, iblisnya kelas jenderal. Makin cerdik memang. Terus?
Karena akhir-akhir ini saya baru sadar ternyata ada dua suara yang berbicara kepada saya. Ya. Yaitu suara Roh Kudus dan suara iblis yang menyerupai suara Roh Kudus. Iya, itu daging kita ini ada suaranya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kamu pikirkan bukan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Berarti ada suara manusia yang itu suara iblis. Nyak iblis, kata Tuhan Yesus. Terus. Untungnya suara Roh Kudus yang asli bisa mengingatkan kepada saya. Dan saya peka bisa membedakan dua suara tersebut. Ya. Contoh kasus di pagi hari saat menjelang mau doa pagi. Saya begitu lelah dan rasanya ingin lanjut tidur lagi. Lalu saya berdoa kepada Tuhan meminta izin untuk tidak ikut doa pagi kali ini saja. Karena begitu letih. Seketika ada suara yang mirip Roh Kudus. Dalam hal ini saya yakin iblis berbicara. Baiklah, untuk kali ini tidak apa. Tapi kalau sudah bangun, kamu harus menggantinya dengan berdoa pribadi, memakai replay doa malam atau doa puasa. Tidurlah sekarang. Jangan sampai sakit sebab tubuhmu adalah bait Allah. Jangan menyiksa diri. Suara iblis yang menyerupai Roh Kudus ini memahami sekaligus memberi solusi yang tampak baik dan menyuruh mengganti jam doa pagi dengan menonton replay setelah bangun tidur. Ini cerdas nih yang bertanya ini. Terus. Saya pun langsung berbaring dan mau lanjut tidur. Tetapi tiba-tiba ada suara kedua yang saya yakini ini adalah suara Roh Kudus yang asli yang berbicara sangat keras. Bangunlah nak, itu bukan aku. Bangunlah dan ikut doa pagi. Seketika saya langsung bangun dan mengikuti doa pagi sampai habis. Lalu saya merenung dan mulai berpikir, wow hebat sekali. Iblis sekarang pun sudah bisa meniru Roh Kudus sampai menggunakan kata-kata seperti itu. Sebenarnya masih banyak contoh kasusnya Pak. Ciri-cirinya iblis selalu mentolerir masalah kita dengan kata-kata yang lembut, sekaligus memberikan solusi yang dalam tampaknya baik, sampai memetik perkataan-perkataan Pak Eras. Saya langsung mengerti ternyata inilah maksud yang Pak Eras khotbahkan, bahwa iblis mau menurunkan kecepatan kita berlari dengan sangat-sangat perlahan sampai kita gagal terbang. Tapi menurut Pak Eras, apakah benar suara kedua itu adalah suara iblis atau sejenisnya? Itu benar, yang kamu katakan itu benar. Dan saya harus mengatakan kamu punya kecerdasan rohani. Ya, satu hari kamu ketemu saya akan ingat namamu. Ya, usulan kamu sedang kami pertimbangkan. Ya, yang doa pagi secara random bisa dilakukan untuk bisa semacam daur ulang atau menjadi doa ya. Oke, Tuhan berkati nak. Ya. Kamu luar biasa. Tuhan berkati. Terus. Baik, selanjutnya dari perempuan 28 tahun belum menikah, tinggal di Jakarta dan jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Pastor dan tim. Ada pertanyaan yang mau saya ajukan ke Bapak. Saya merasa sesak melihat papa saya yang belum dipulihkan, bahkan dari sakit dan wataknya yang kasar, penuh caci maki setiap hari, melukai dan masih banyak lagi hal kasar yang dilakukan terhadap mama saya. Dalam pergumulan kecil, Tuhan selalu jawab doa saya. Tapi saya merasa sesak saat pergumulan tentang keluarga saya, kenapa Tuhan belum jawab? Apakah saya salah berdoa? Atau apakah memang papa saya yang belum mau terima Tuhan yang menghambat proses pemulihannya? Harus bisa membedakan belum dijawab atau tidak dijawab. Yang jelas belum, bukan tidak. Dan kamu harus sabar menunggu. Cuman kamu siap-siap kalau papa kamu dihajar Tuhan nanti. Ya, kamu harus rawat dia ya, baik-baik ya. Kalau dia dihajar Tuhan sampai nggak bisa bangun, kamu yang harus rawat dia. Dan sementara kamu rawat dia, dia baru berubah. Mudah-mudahan dia akan sempat sehat kembali lalu mencari Tuhan. Kalau tidak mungkin dia lewat, ya. Oke, teruskan. Rasanya sesak melihat mama saya selalu menangis saat berdoa tentang papa. Tapi saya tahu melalui mama saya, dosa papa saya diampuni. Saya minta bantu doa ya, Pastor dan Enggak akan terus lama begitu, akan berhenti. Kasih tahu mamamu, ini akan berhenti, Mam. Kata Pak Eras, akan berhenti. Saya akan merawat papa nanti, gitu. Sampai papa bertobat atau lewat. Oke? Ya. Itu saja. Dalam nama Yesus Kristus kau buktikan ucapan saya. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang pria 18 tahun, belum menikah, tinggal di Bali dan seorang jemaat gereja beraliran karismatik. Ya. Shalom Pak, saya ingin curhat dan butuh bimbingan dari Bapak. Selama saya menempuh pendidikan, saya tidak pernah dihargai oleh orang tua saya. Jika saya mendapatkan nilai yang bagus, tetapi mereka menginginkan yang lebih baik daripada itu. Misalnya, saya mendapat juara 2. Orang tua saya hanya meremehkan, merendahkan saya, dan ingin saya harus mendapat juara 1. Saya iri dengan teman-teman yang orang tuanya menghargai segala proses anaknya, walaupun meningkat sedikit demi sedikit. Suatu ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak lagi dipedulikan. Orang tua saya hanya mementingkan kesalahan yang saya buat dan tidak menghargai pencapaian yang saya raih.
Saat ini saya merasa jenuh dan saya mengandalkan Tuhan untuk membimbing saya selalu. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan diberikan semangat oleh Tuhan agar bisa membimbing jemaat Rehoboth ke jalan yang benar. Yang pertama, kamu harus melihat jasa orang tua, bukan kegagalan atau kekurangannya. Apa yang dilakukan cukup menyakiti kamu, tapi pengorbanan mereka untuk kamu tidak pernah terbayarkan. Jadi kamu tidak usah sakit hati. Ya, kamu harus melihat yang kedua, melihat dari aspek positif. Ternyata papa kamu mengharapkan kamu menjadi orang puncak, prestasi setinggi-tingginya, dan itu tidak salah. Jadi kamu bisa melihat ini dari perspektif negatif. Kok papa nggak mau ucap syukur, kok nggak kasih reward, bukan memuji malah masih nuntut? Ya, kamu perspektif ini buat kamu kecewa. Tapi dari perspektif lain, wah memang orang tua saya ingin saya mendapatkan karir prestasi puncak. Jadi positif. Oke? Ya. Jadi kamu jangan sakit hati. Yang pertama, lihat jasa orang tuamu. Yang kedua, lihatlah dari sudut pandang yang positif. Oke? Yang ketiga, kalau nanti kamu punya anak, kamu tidak lakukan ini untuk anakmu. Oke? Yang keempat, tunjukkan kepada orang tuamu bahwa kamu sayang mereka. Apakah kamu berprestasi atau tidak, yang penting sayang. Kamu berprestasi, kamu gak sayang, kamu rubuhkan harapan orang tua. Ya, kamu berprestasi hebat, juara satu terus, tapi kamu puhau sama orang tua. Wow, itu tidak menghormati, tidak berbakti. Meratap orang tuamu. Walaupun kamu tidak berprestasi puncak, tapi kamu mengabdi kepada orang tua, membalas kebaikan orang tua. Itu baru top. Oke? Ya. Tuhan berkati. Teruskan. Baik, selanjutnya seorang perempuan usia 38 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Surabaya, dan merupakan jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Ya. Shalom Pak Eras, saya beberapa waktu lalu sering merasa roh Tuhan berbicara di hati saya mengenai kejadian-kejadian yang belum terjadi. Nah, saya sadar dan dapat peneguhan, kira-kira beberapa hari lalu, bahwa itu disebut intuisi. Dan terkadang langsung dapat panggilan Tuhan untuk berdoa jam berapapun. Pertanyaannya, pertama, apakah intuisi itu termasuk karunia Pak? Intuisi itu dimiliki semua orang. Tapi marifat itu dimiliki oleh orang yang menerima karunia Roh Kudus. Intuisi seperti feeling. Dan saya beritahu kepada kamu bahwa bukan hanya orang Kristen yang bisa punya intuisi. Orang non-Kristen juga bisa punya intuisi. Tapi yang jelas karunia marifat hanya dimiliki orang percaya yang menerima karunia Roh Kudus. Kedua, bagaimana cara saya bisa mempertajam intuisi tersebut, Pak? Apa yang harus saya lakukan selain saya ngotot dan mengejar Tuhan lewat investasi jam doa, serta tetap menjaga Kalau motivasi intuisi itu adalah marifat yang kamu maksud, tentu harus hidup dalam kekudusan dan ada dalam pelayanan. Karena marifat itu bukan untuk kebanggaan, untuk senang-senang kita, untuk membangun jemaat. Saya khawatir kamu ingin punya intuisi ini hanya untuk kepuasan batin kamu. Itu jadi berhala, itu jadi kesombongan. Kok malah bisa salah? Lebih baik tidak punya karunia atau intuisi itu daripada punya menjadi sombong. Kalau kamu ingin mempertajam, itu harus berguna untuk orang lain. Ngerti ya? Ya. Jadi bukan senang-senangan punya intuisi. Oke? Ya. Dulu saya punya karunia marifat, ya bisa dikatakan luar biasa. Ini Pak Green tahu pasti. Saya membaca absen anak-anak tanpa lihat mukanya, saya bisa baca. Saya lihat perempuan, kamu hamil nih, tahu. Mahasiswa ini hamil tuh dulu. Kamu suka berbuat begini, bisa. Tapi itu bisa jadi kesombongan. Nah sekarang kita belajar rendah hati supaya kita jangan sampai memiliki kesombongan. Ya. Jadi untuk bisa membedakan intuisi atau hati nurani, bagaimana Ya, membedakan? terakhir membedakan intuisi dengan hati nurani. Hati nurani itu sebenarnya lebih bicara mengenai moralitas. Ya. Betul ya? Nurani antara yang baik dan yang buruk. Kalau kekristenan, hati nurani itu bicara soal kesucian yang standar Allah. Sedangkan intuisi yang dimaksud itu soal kepekaan melihat suatu peristiwa hidup yang terkait dengan marifat atau nubuatan. Kalau itu intuisi yang dimaksud dalam bahasa dunia, kalau kita marifat. Oke. Ya. Atau karunia nubuat.
Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke deh, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 29 tahun, sudah menikah, karyawan swasta di perusahaan jasa pembiayaan. Ya. Shalom Pak Eras, atas izin Tuhan saya mendapat posisi sebagai seorang manajer cabang. Salah satu karyawan saya melakukan tindakan fraud dengan memakai uang nasabah untuk kepentingan pribadi. Dan saya mengetahui tindakan tersebut karena ada bukti setoran transfer nasabah ke rekening pribadi karyawan tersebut. Karyawan tersebut sebagai seorang kolektor dan uang tersebut adalah uang angsuran beberapa nasabah. Saat ini kolektor tersebut melarikan diri keluar kota dan sudah diberhentikan sebagai karyawan, namun uang tersebut belum dikembalikan. Saya berencana melapor ke polisi namun belum saya lakukan karena perlu negosiasi dulu dengan keluarganya dan hasil pembicaraan keluarga akan berusaha menghubungi kolektor tersebut dan berupaya untuk mengganti uang tersebut. Namun saat ini sudah berjalan 2 bulan, tapi keluarga belum ada kejelasan. Pertanyaan saya, perlukah saya mengambil tindakan untuk melapor ke kepolisian atas kejadian ini? Bagaimana menurut Pak Eras? Saya takut kesannya saya meremehkan Tuhan dengan cara melapor ke pihak polisi, karena sebelumnya ada kejadian seperti ini dan bisa diselesaikan karena kolektor mengganti kerugian tersebut. Sebagai informasi, total kerugian mencapai 25 juta atas 20 nasabah, Pak. Ya. Yang pertama, saya tadi mau tanya berapa jumlahnya, 25 juta. Ini bukan soal 25 juta. Kalau hal ini dibiarkan, tidak ada tindakan, jadi presiden yang buruk untuk perusahaan itu. Lalu bagaimana nasib 20 nasabah tersebut? Jadi kalau hal ini dilaporkan kepada polisi, perusahaan bisa mengambil keputusan. Apakah uang nasabah ini diganti oleh perusahaan karena mempercayakan kepada seorang yang menjadi petugas atau bagaimana? Bisa saja dilaporkan, tetapi di belakang pelaporan itu masih ada bargaining. Iya. Tapi kalau dibiarkan saja, jadi presiden buruk. Yang kamu lakukan sudah bagus, mengadakan approach, namanya persuasive approach, pendekatan persuasif, pendekatan Keluargaan. yang baik. Iya, persuasif. Ya, pendekatan yang persuasif ya. Bahasa Indonesianya apa ya persuasif? Kekeluargaan biasa. Kekeluargaan. Pendekatan tanpa kekerasan, bukan by force. Ya, itu sudah bagus. Lalu kamu mesti kasih kesempatan berapa lama dulu? 1, 2, 3 bulan. Ini bukan masalah uang saja, tapi masalah ketegasan dan integritas dan keadilan dari perusahaan yang harus memiliki nilai-nilai. Kalau pegawai bawa lari uang, ya udah kita ampuni. Wah, rusak loh perusahaan itu. Laporkan polisi, tetapi masih ada kemungkinan restorasi justice misalnya. Ada kan? Restorasi justice. Jadi tidak memenjarakan dia, tapi memberi kesempatan dia untuk ini, untuk berubah, lalu untuk mengembalikan ya. Ini juga pelajaran untuk dia, jangan main-main. Seperti anak narkoba, lalu laporannya tidak menggunakan narkoba, anak ini akan pakai narkoba lagi nanti. Kalau perlu ya biar masuk penjara atau direhab dulu. Nah ini saya menjawab dalam standar umum. Nah nanti kalau kita lihat kasus secara detail mungkin ada keputusan-keputusan lain selain yang saya kemukakan. Ini standar umum saya kira begitu harus dikenali. Oke, teruskan. Ya, baik. Masih dari orang yang sama. Oh iya Pak, melalui kesempatan ini saya berterima kasih atas ajaran Bapak, khususnya logos dan monoteisme. Ini benar-benar mengubah saya Pak. Saya percaya itu benar karena saya juga berdoa, baca Alkitab dan ada kesaksian dalam hati saya. Di awal pemberitaan logos saya juga menjadi bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak. Tapi saya terus mengikuti sampai seri monoteisme saat ini. Kemudian saya berdoa, dalam doa itu Tuhan tidak menjawab apakah benar atau tidak secara langsung. Tapi ada suara dalam hati berkata, lihat buah dari pelayanannya dan hidup orang-orang yang dia layani. Saya melihat kehidupan orang-orang yang Bapak layani berubah. Kalau boleh berkata, saya juga termasuk Pak. Begitu juga dengan kehidupan Pak Eras sendiri. Saya berdoa Pak Eras sehat-sehat dan panjang umur untuk kemuliaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak, saya bersama Pak Eras, Tuhan memberkati. Terima kasih, kau bersama saya juga. Saya bersama kamu juga, Tuhan berkati. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan 67 tahun, sudah menikah, memiliki... Ini di luar negeri nih? Iya, memiliki 1 anak dan 2 cucu.
Maaf Pak Eras, bila saya mengikuti penyembahan seperti doa pagi, meskipun saya berada di tempat yang jauh, Di Australia. iya sepertinya, saya merasakan hadir atau onsite bersama-sama Bapak dan saudara-saudari. Sungguh indah sekali. Terima kasih. Amin Bu. You are part of our life. Bless you Bu. Puji Tuhan berkati. Terus Selanjutnya dari seorang pria usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dan merupakan seorang jemaat gereja beraliran Pentakosta. Bagaimana cara melepaskan roh jahat, pelet, dan kutuk? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. kalau kamu hidup suci, tiap hari berdoa, setan nggak bisa masuk, pelet nggak bisa nempel. Attach ya. Iya, Nggak bisa attach. Betul. nggak bisa nempel. Nggak bisa nempel, nggak bisa. Doa pagi bersama saya jam 5 pagi. Punya doa pribadi, setan akan keluar. Tapi jika kamu merasa perlu didoakan, kamu hubungi kami lagi, kami bisa doakan lewat video call. Oke? Oke, nanti lihat Pak Sutardina Baban aja, didoakan. Oke, Tuhan berkati. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 59 tahun, Ya, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di BSD, dan merupakan jemaat salah satu gereja karismatik. Ingin menyampaikan usulan. Shalom Bapak Erastus, saya mau memberikan kritik atau masukan kepada Bapak untuk pembacaan Abam. Tolong jangan dibacakan semua mengenai kata-kata yang bersifat cabul. Seperti Abam episode 1004, ketika ada kasus keponakan dengan tantenya yang berbeda usia 11 tahun. Menurut saya itu tidak baik dibacakan karena pengikut Abam tidak semuanya usia dewasa. Lebih baik disingkat saja Pak, misal hubungan suami istri atau hubungan perzinahan. Mudah-mudahan kritikan ini diterima ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan misalnya hubungan suami istri, waktu itu dibaca apa ya? Hubungan terlarang gitu ya? Kali ya? Pengertian dari kata-katanya. Nggak, waktu itu ini ponakan dan melakukan hubungan terlarang gitu ya. Oke, kita terima kasih untuk usulan ini. Lain waktu kita pilih diksi kata yang lebih tepat karena yang mendengarkan bukan hanya orang dewasa. Tapi kadang-kadang ya ada hal yang tidak bisa dihindarkan ya. Hubungan terlarang itu kalimat yang lebih sopan kali ya. Waktu itu kalimatnya apa ya? Coba ini dicek lagi ya. Kalau memang itu tidak patut ditutup aja ya. Kalau tidak memberkati kita tutup kalimat itu. Kita ganti dengan kalimat lain ya. Supaya memberkati. Oke. Waktu itu dibaca apa saya lupa ya. Yuk kita mulai lagi. Teruskan. Ya, baik. Selanjutnya dari pria 46 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Surabaya dan merupakan jemaat GSKI Surabaya. Pada kesempatan ini saya tidak bertanya Om Eras. Saya hanya mau mendaftarkan diri ikut wajib militer di batalion tempur yang Om Eras pimpin. Dengan misi berkemas-kemas menuju langit baru dan bumi baru. Sebenarnya hati kecil... Ini bataran berani mati loh ini. Terus? Sebenarnya hati kecilnya cukup gentar menghadapi peperangan ini, di mana Om Eras sudah menjelaskan bagaimana harga yang harus dibayar. Segenap hidup, tidak boleh kompromi dosa dan kesenangan dunia, harus ambil positioning yang berbeda 180 derajat dari dunia, dan betapa bahaya musuh yang kita lawan, betapa cerdik dan jahatnya iblis yang bertujuan menarik banyak orang kepada kebinasaan. Apalagi orang-orang yang mau hidup suci akan menjadi target operasi si iblis. Tapi saya berpikir tidak ada pilihan lain Om. Satu kata yang Om Eras sering katakan, kita harus nekat. Nekat dan tekad menjadi modal awal untuk masuk dalam medan pertempuran. Bagaimana bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup ini yang telah banyak Om Eras ajarkan selama ini? Yaitu, pertama, dari hal yang mendasar untuk menghidupi 3 pilar GSKI, kesucian, langit bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Kedua, hidup mencapai puncak kesucian Allah. Ketiga, hidup dalam kehendak dan rencana Bapa, memahami pikiran perasaan Allah. Keempat, menjadikan Tuhan satu-satunya dunia dan kebahagiaan kita. Dan juga, quotes-quotes yang luar biasa yang sudah Om Eras ajarkan bagi kami, seperti lawan masalahmu dengan kesucian. Kita tidak dapat menjaga orang yang kita kasih 24 jam, jagai dengan kekudusan. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, Tuhan juga akan berurusan dengan hidup dan masalah kita. Kalau kita bisa menangis di bawah kaki Tuhan, kita akan kuat menghadapi dunia. Jangan percaya yang kita lihat, tapi melihat apa yang kita percayai. Wih, keren juga ini.
ringkasan khotbah. Terus Juga gerakan dan jurus-jurus yang Om Eras ajarkan. Gerakan hidup berkemas-kemas, pulang ke langit baru dan bumi baru. Jurus semua bisa dilewati tanpa target. Jurus 3D, diam, diam, dan diam. Selesai dengan diri sendiri dan selesai dengan dunia. Belum selesai dengan Tuhan. Gerakan hidup 24 jam di hadirat Tuhan. Ini perlu tekad dan perjuangan. Dan gerakan gasak, gerakan satu kata. Jangan ucapkan satu kata pun kalau Tuhan tidak kehendaki. Dan ini sulit sekali, Om. Dan masih banyak lagi pengajaran dan firman yang Om Eras ajarkan. Hal itu semua menguatkan kami, mengungsikan hati dan hidup kami kepada kekekalan Tuhan dan kerajaannya. Itu semua pasti dari Tuhan dan Tuhan pasti berkenan. Om Eras sebagai jenderal perang kami terus latih dan gembleng kami dengan pengajaran firman yang benar, murni dan melalui teladan hidup Om Eras sampai kami memiliki kekuatan seperti kekuatan burung Raja Wali yang dengan lebar mengepakkan sayapnya, yang terbang tinggi dan semakin tinggi mengatasi segala badai, melintasi segala awan, sampai kami bisa sampai di hadirat Tuhan, dan yang terpenting kami sampai di kekekalan rumah Bapa, langit baru dan bumi yang baru. Dan kita semua bisa bertemu di sana dan berkata, many thanks or million thanks to Om Eras, we are safe now. Beberapa bulan ini saya terus meminta dan memperkarakan kepada Tuhan supaya mendapat tempat yang permanen di hati Tuhan. Dan hal ini dikuatkan dengan firman dan lagu Om Eras yang berjudul Tulis Namaku di Dalam Hati Tuhan. Dan juga bagaimana bisa hidup 24 jam di hadirat Tuhan, memiliki hidup permanen di hadirat Tuhan, walau sepertinya mustahil. oh haleluya. Tapi saya harus terus berusaha, terus berjuang dan terus memperkarakan ini di hadapan Tuhan. Amin. Tetap semangat dan terus berjuang di garda depan peperangan bersama kami Om Eras. Tuhan mengasihi Om Eras. Untuk para pecinta Abam, pecinta Truth.id, pecinta suara kebenaran, saya mau mengatakan, yuk terus berjuang para pemburu Tuhan. Sampai kita menemukan pribadi Allah yang hidup, kita menjadi umat kesayangan Tuhan, dimiliki dan memiliki Tuhan. Menyelesaikan tugas rencana Allah di bumi ini, menjadi berkat, menjadi roti yang terpecah dan agung yang tercurah bagi orang lain, membawa dan memindahkan sebanyak mungkin orang di langit baru dan bumi baru. Terima kasih Om Eras, tetap sehat. Tuhan memberkati Om Eras, keluarga besar Om Eras, pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan buat Om. Allah Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus menyertai, mengasihi dan memberkati Om Eras. Ini tolong di email ke tempat saya. Tolong kasih tahu Bu Esther untuk mencantumkan di salah satu ini Daily Enlightenment. Ya, ini di Daily Enlightenment. Masukkan tulisan ini HJ ini. HJ namanya HJ. Tolong dilempar ke email saya khusus ini, lalu kasih, ini bagus loh. Ya. Dimasukkan ke salah satu Hari ya. pecinta suara kebenaran dengan inisial HJ. Kalau tidak keberatan nanti tanya nama lengkapnya, dimunculkan di itu. Untuk menunjukkan buah dari kehidupan kita. Buah dari suara Abam ini luar biasa, ya. Wah, hebat sekali nih. Aduh. Oke deh, saya kira cukup kali ya. Luar biasa. 1024 sudah selesai. Kita masuk kepada 1025 nanti. Di next Abam. Tuhan berkati, sampai jumpa.